Misteri Weton Pon di bulan suci. Pesan gaib gerbang rezeki yang terbuka. Pernahkah Anda merasa energi di sekitar Anda berubah drastis saat memasuki bulan Ramadan? Bagi Anda pemilik Weton Pon, getaran itu bukan sekadar perasaan. Di saat gerbang langit terbuka, mereka yang lahir di hari Pon membawa wadah yang berbeda dari weton lainnya. Ada pesan gaib yang seringkali muncul melalui mimpi atau firasat kuat, khusus untuk Anda di bulan suci ini. Apakah itu pertanda keberuntungan besar, atau justru peringatan tersembunyi? Mari kita bedah rahasianya. Sebelum kita masuk ramalan mendalam, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update rahasia weton lainnya. Tuliskan, hadir, dan weton Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling mendoakan keberkahan di bulan ini. Anatomi jiwa Weton Pon, sang pemegang segel cakra dasar langit. Sahabat Primbon, untuk memahami mengapa bulan Ramadan ini begitu berpengaruh bagi Anda, kita harus menarik garis merah ke belakang, ke saat di mana Anda pertama kali menghirup udara dunia pada hari Pon. Dalam konstelasi kosmologi Jawa, Pon bukan sekadar nama hari pasaran. Pon adalah pemegang segel cakra dasar langit. Secara metafisika, cakra dasar adalah pondasi, akar, dan jangkar. Jika diibaratkan sebuah pohon, Weton Pon adalah akarnya yang menghujam bumi, sangat sulit untuk digoyahkan oleh angin badai sekalipun. Satu elemen logam dan kekuatan karakter. Secara esensial, Weton Pon bernaung di bawah elemen logam. Apa artinya? Logam melambangkan ketegasan, kilauan, sekaligus ketajaman. Anda adalah individu yang memiliki prinsip yang nyaris tak bisa ditawar. Jika Anda sudah berkata, A, maka akan sangat sulit bagi orang lain untuk mengubahnya menjadi B. Namun, elemen logam ini memiliki dua sisi mata uang. Sisi cahaya, Anda memiliki aura kepemimpinan yang alami. Orang-orang di sekitar Anda seringkali merasa aman atau terayomi hanya dengan kehadiran Anda. Anda tidak perlu berteriak untuk didengar. Wibawa Anda sudah bicara lebih dulu. Sisi gelap, logam yang terlalu kaku bisa patah, atau justru melukai. Jika tidak diasah dengan spiritualitas, terutama di bulan suci ini, sifat kaku Anda bisa berubah menjadi keangkuhan yang memutus silaturahmi. Dua filosofi, wadah, yang luas. Banyak yang tidak menyadari bahwa mereka yang lahir di hari Pon memiliki wadah rezeki dan wadah batin yang lebih luas dibanding pasaran lainnya, seperti wage atau legi. Anda adalah tipe orang yang sanggup memikul beban tanggung jawab besar. Di keluarga atau pekerjaan, Anda seringkali menjadi pilar tempat orang lain bersandar. Inilah alasan mengapa Anda sering merasa lebih lelah secara mental dibandingkan fisik. Beban pikiran Anda bukan hanya tentang diri sendiri, tapi seringkali mencakup nasib orang-orang di sekitar Anda. Dalam Primbon, ini disebut sebagai pengorbanan satria wirang, berkorban demi kehormatan dan kebahagiaan orang lain. 3. Intuisi yang tajam, indera keenam yang tersembunyi. Salah satu keistimewaan Weton Pon yang jarang dibahas adalah ketajaman firasat. Karena posisi cakra dasar yang terhubung dengan energi bumi lemah, Anda memiliki insting yang kuat terhadap niat buruk orang lain. Mungkin Anda sering merasakannya. Baru melihat seseorang, hati Anda sudah berbisik, orang ini tidak jujur. Dan biasanya waktu akan membuktikan bahwa firasat Anda benar. Di bulan Ramadan, sensitivitas ini akan meningkat berkali-kali lipat. Logam dalam diri Anda akan menjadi antena yang menangkap getaran-getaran halus dari alam semesta. 4. Hubungan dengan hari kelahiran, Neptu. Secara hitungan Neptu, Pon memiliki nilai 7. Bergantung pada hari lahir Anda, Senin, Selasa, dan seterusnya. Nilai ini membentuk kombinasi energi yang unik. Namun secara umum, Pon adalah tentang keseimbangan. Anda adalah pengamat yang baik. Di saat orang lain sibuk berdebat, Anda lebih suka diam dan menganalisis. Diamnya Weton Pon bukan berarti kosong. Itu adalah saat di mana logam Anda sedang ditempa, mencari celah, dan merumuskan strategi. Sobat, pahamilah bahwa karakter, logam, dan cakra dasar langit, ini adalah modal besar Anda. Namun, logam yang dingin membutuhkan api penyucian agar bisa dibentuk menjadi perhiasan yang indah atau senjata yang ampuh. Dan, api, penyucian itu adalah ibadah di bulan Ramadan ini.
Pesan gaib di bulan Ramadan, ketika tabir langit menyentuh elemen logam. Sahabat Primbon, kita sampai pada bagian yang paling dinantikan. Mengapa Ramadan menjadi masa yang sangat bergetar bagi Anda pemilik weton pon? Secara spiritual, bulan ini adalah masa di mana frekuensi bumi melambat, sementara frekuensi langit meningkat tajam. Bagi Anda yang memiliki elemen logam dan memegang segel cakra dasar langit, kondisi ini menciptakan sebuah resonansi unik. Dalam kitab Primbon, disebutkan bahwa weton pon memiliki antena batin yang sangat sensitif terhadap pesan-pesan dari alam kelanggengan, keabadian. Di bulan puasa, ketika raga Anda melemah karena lapar dan haus, justru disitulah kekuatan batin Anda menguat. Berikut adalah 3 bentuk pesan gaib yang sering menghampiri weton pon di bulan suci ini. 1. Fenomena, leluhur mengetuk pintu batin. Pernahkah Anda tiba-tiba mencium aroma bunga, kayu cendana, atau teringat secara mendalam pada sosok kakek atau nenek yang sudah tiada tepat saat waktu maghrib tiba? Bagi weton pon, ini bukan sekadar nostalgia. Leluhur Anda seringkali menggunakan momentum Ramadan, saat gerbang dimensi menipis, untuk memberikan restu atau peringatan. Karena karakter pon yang kokoh seperti logam, leluhur sering menitipkan pesan berupa ketenangan. Jika di tengah riuhnya hari Anda tiba-tiba merasa sangat damai secara mendadak, itu adalah tanda bahwa panyawang, pengawasan, gaib sedang melindungi Anda dari mara bahaya yang tidak Anda lihat. 2. Mimpi yang bersambung, mimpi wahyu. Weton pon di bulan Ramadan seringkali mengalami mimpi yang terasa sangat nyata. Bukan sekadar bunga tidur, tapi mimpi yang memiliki alur cerita dan detail yang kuat. Jika Anda bermimpi berada di tempat yang sangat tinggi atau melihat cahaya putih, itu adalah pesan bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk menerima tanggung jawab besar atau kenaikan derajat dalam waktu dekat. Jika Anda bermimpi bertemu sosok berjubah atau berpakaian adat, perhatikan setiap kata yang mereka ucapkan. Bagi pon, ucapan dalam mimpi di bulan suci seringkali merupakan instruksi spiritual yang harus dilakukan. Entah itu disuruh bersedekah pada orang tertentu atau diminta untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua. 3. Sinyal, gelisah tanpa sebab. Ada sebuah fenomena unik bagi weton pon. Munculnya rasa gelisah di ulu hati antara waktu asyar menuju maghrib. Dalam kacamata gaib, ini adalah sasmita atau isyarat. Elemen logam Anda sedang bereaksi terhadap energi lingkungan. Jika gelisah itu diikuti dengan denyut di dahi, titik antara 2 alis, itu adalah tanda bahwa ada peluang rezeki atau pintu gaib yang sedang terbuka di dekat Anda. Anda diminta untuk segera melakukan manembah atau berdoa secara khusus. Sebaliknya, jika gelisah itu diikuti dengan hawa dingin di tengkuk, itu adalah peringatan gaib untuk menunda sebuah keputusan besar atau menghindari perjalanan jauh dalam beberapa hari ke depan. 4. Manifestasi, hodam pendamping. Bagi weton pon yang memiliki hodam, penjaga gaib, baik dari keturunan maupun hasil amalan, bulan Ramadan adalah masa di mana hodam tersebut menjadi sangat aktif. Mereka tidak akan menampakkan diri secara menyeramkan, melainkan melalui bisikan nurani. Pesan gaib ini seringkali muncul dalam bentuk ide-ide brilian yang datang, entah dari mana, saat Anda sedang tadarus atau sholat malam. Jangan abaikan ide tersebut. Itu adalah cara hodam atau energi pendamping Anda memberikan solusi atas masalah finansial atau keluarga yang selama ini menghimpit Anda. Weton pon adalah penerima sinyal langit yang ulung. Namun ingat, sinyal itu hanya bisa terbaca jika logam dalam diri Anda tidak tertutup oleh karat kemarahan dan nafsu. Pesan-pesan ini bersifat personal. Tidak setiap orang pon akan mengalami hal yang sama, namun esensinya satu, Anda sedang diajak untuk berkomunikasi dengan diri sejati Anda. Rahasia rezeki weton pon, menjemput kemilau logam di bulan suci. Sahabat Primbon, banyak yang bertanya, mengapa di bulan Ramadan, ada orang yang rezekinya seret, tapi ada yang justru meledak drastis? Bagi Anda pemilik weton pon, jawabannya terletak pada hukum sari kuning dalam kitab Primbon kuno. Sebagai pemegang elemen logam, rezeki Anda tidak bekerja seperti air yang mengalir pelan, melainkan seperti emas yang harus ditempa atau magnet yang menarik benda di sekitarnya. Di bulan Ramadan, daya tarik magnet rezeki Anda sedang berada di titik puncaknya. Mari kita bedah 3 rahasia besarnya. 1. Rezeki, tibaning rejeki, rezeki jatuh dari langit. Dalam perhitungan siklus palintangan,
weton pon di bulan puasa seringkali mendapatkan apa yang disebut sebagai tibaning rejeki. Ini adalah rezeki yang datang tanpa diduga-duga, seringkali melalui perantara orang lama atau peluang yang sebelumnya Anda anggap sudah mati. Mengapa ini terjadi? Karena saat Anda berpuasa, elemen logam dalam diri Anda mengalami proses pembersihan karat, pembersihan dosa dan ego. Ketika logam itu bersih, ia akan memantulkan cahaya keberuntungan lebih kuat. Jangan kaget jika di minggu kedua atau ketiga Ramadan, ada tawaran kerja, pelunasan hutang dari orang lain, atau proyek mendadak yang menghampiri Anda. Dua kekuatan, donga pangestu, doa yang menembus langit. Weton pon memiliki keistimewaan pada bobot ucapannya. Di bulan suci ini, setiap kata yang Anda ucapkan, terutama setelah sholat subuh dan menjelang berbuka, memiliki frekuensi yang sangat selaras dengan alam semesta. Jika Anda adalah seorang pedagang atau pengusaha berweton pon, gunakanlah waktu-waktu mustajab ini untuk memanggil pelanggan secara batin. Bukan dengan mantra hitam, melainkan dengan niat tulus dan doa yang dipancarkan melalui cakra dasar Anda. Rezeki Anda di bulan ini sangat bergantung pada ketenangan batin. Semakin Anda tenang dan tidak ngoyo, ambisius berlebihan, maka rezeki justru akan mengejar Anda. 3 titik balik finansial melalui intuisi. Rahasia ketiga adalah ide yang menjadi uang. Weton pon seringkali mendapatkan ilham atau petunjuk bisnis saat kondisi perut sedang kosong atau saat sedang melakukan itikaf. Bagi weton pon, rezeki bukan hanya tentang berapa banyak Anda bekerja, tapi seberapa tepat Anda mengambil keputusan. Perhatikan setiap lintasan pikiran yang muncul secara berulang. Jika Anda tiba-tiba terpikir untuk memulai sebuah usaha baru atau mengubah strategi kerja, dan pikiran itu muncul sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda, itulah pesan gaib mengenai pintu rezeki Anda. Alam semesta sedang membisikkan jalan pintas menuju kemakmuran bagi Anda. 4 waktu emas weton pon. Dalam hitungan jam keberuntungan, pemilik weton pon di bulan Ramadan disarankan untuk melakukan negosiasi atau keputusan finansial penting pada jam 10 pagi hingga jam 1 siang. Ini adalah waktu di mana elemen logam Anda bersinergi dengan posisi matahari, menciptakan aura persuasif yang sangat kuat sehingga orang lain akan sulit menolak tawaran atau kata-kata Anda. Namun, ingatlah satu syarat mutlak, rezeki weton pon akan tersumbat jika Anda kikir. Karena logam bersifat padat, ia harus dicairkan dengan sedekah agar energi rezeki baru bisa masuk ke wadah Anda yang luas itu. Jadi, bagi Anda yang saat ini merasa sedang terhimpit ekonomi, jangan berkecil hati. Ramadan tahun ini adalah masa transisi bagi weton pon untuk berpindah dari masa penempaan menuju masa panen raya. Pantangan alarm spiritual, menjaga kemurnian logam weton pon. Sahabat Primbon, di balik besarnya potensi rezeki dan pesan gaib yang diterima weton pon di bulan Ramadan, ada satu hukum alam yang tidak boleh Anda lupakan. Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Sebagai pemegang elemen logam, Anda memiliki kekuatan untuk membangun, namun Anda juga memiliki potensi untuk menghancurkan diri sendiri jika melanggar pakem-pakem spiritual tertentu di bulan suci ini. Ada 3 pantangan fatal yang harus Anda hindari agar wadah rezeki Anda tidak bocor. 1 pantangan lisan, menghindari idas atau ucapan tajam. Logam adalah elemen yang tajam. Di bulan Ramadan, lisan weton pon menjadi 2 kali lebih sakti sekaligus 2 kali lebih berbahaya. Pantangannya, Anda sangat dilarang keras untuk menyumpahi orang lain, mengeluarkan kata-kata kotor saat sedang emosi, atau meremehkan orang yang sedang kesulitan, terutama di jam-jam kritis antara jam 3 sore hingga berbuka. Risikonya, jika Anda menyakiti hati orang lain dengan lisan Anda di bulan ini, getaran negatifnya akan langsung mengunci pintu rezeki Anda selama 40 hari ke depan. Dalam Primbon, ini disebut kena sumpahing awak, di mana energi negatif ucapan Anda berbalik menyerang keberuntungan Anda sendiri. 2 pantangan sifat, hindari sifat, adigang-adigung adunaguna, kesombongan. Karena weton pon seringkali menjadi pusat perhatian atau pemimpin di lingkungannya, godaan terbesar Anda adalah merasa paling benar atau paling berjasa. Filosofinya, ingatlah bahwa logam jika terlalu panas akan mencair dan kehilangan bentuknya. Ramadan adalah waktu untuk mendinginkan elemen logam Anda. Saran spiritual, jika Anda mendapatkan keberuntungan atau pujian di bulan ini, segera tundukkan kepala.
Jangan memamerkan pencapaian Anda secara berlebihan, terutama di media sosial. Sifat pamer bagi weton pon di bulan puasa akan mengundang energi, ain, atau pandangan iri yang bisa merusak kesehatan atau keharmonisan keluarga Anda. 3. Ritual pembersihan elemen. Bagaimana cara menjaga agar energi gaib tetap selaras? Primbon menyarankan weton pon untuk melakukan laku prihatin yang spesifik di bulan ini. Sedekah subuh berunsur air. Meskipun Anda berelemen logam, Anda butuh air untuk mendinginkan emosi. Berikan sedekah dalam bentuk minuman atau makanan pembuka puasa kepada musafir atau orang yang benar-benar membutuhkan. Tindakan ini secara metafisika mencuci logam Anda agar tetap berkilau. Waktu hening. Jam 12 malam, luangkan waktu minimal 15 menit setelah sholat malam untuk duduk diam tanpa suara. Meditasi sung. Di saat itulah, cakra dasar langit Anda akan melakukan sinkronisasi dengan energi alam semesta. Bayangkan semua kotoran batin keluar dari telapak kaki Anda, dan cahaya putih masuk melalui ubun-ubun. 4. Menghindari pertikaian di hari kelahiran Anda. Jika hari lahir Anda jatuh pada hari pon di dalam bulan Ramadan ini, misalnya Selasa pon atau Jumat pon, maka hari itu adalah hari keramat Anda. Pantangan tambahan. Pada hari tersebut, sebisa mungkin hindari perdebatan dengan pasangan atau rekan kerja. Jika ada masalah, lebih baik diam. Sebab, emosi yang meledak di hari kelahiran, weton, saat bulan suci akan menciptakan lubang hitam dalam aura kesuksesan Anda yang sulit ditambal. Weton pon yang bijak adalah mereka yang mampu menyimpan tajamnya pedang di dalam sarungnya, hanya mengeluarkannya untuk menebas rintangan, bukan untuk melukai sesama. Sahabat, pantangan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai rambu-rambu agar Anda bisa keluar dari bulan Ramadan sebagai pemenang sejati, pemenang yang tidak hanya penuh kantongnya, tapi juga bersih jiwanya. Gema Wahyu Weton Pon menjadi emas murni di hari kemenangan. Sahabat Primbon, kita telah menelusuri lorong waktu dan dimensi batin, membedah jati diri Anda sebagai pemilik Weton Pon. Dari kokohnya cakra dasar langit, hingga tajamnya elemen logam yang Anda bawa sejak lahir. Kini, kita sampai pada muara dari segala perjalanan spiritual ini di bulan suci Ramadan. 1. Transformasi logam menjadi perhiasan. Ramadan bagi Weton Pon bukanlah sekadar ritual menahan lapar dan dahaga. Ini adalah proses alkimia gaib. Bayangkan diri Anda adalah sebongkah logam mentah yang diambil dari perut bumi. Selama 11 bulan, mungkin logam itu tertutup lumpur dosa, debu ego, dan karat emosi. Di bulan ini, puasa adalah apinya, doa adalah tempanya, dan pesan-pesan gaib yang Anda terima adalah arahannya. Jika Anda mampu melewati pantangan dan menangkap pesan langit, maka di hari Idul Fitri nanti, Anda bukan lagi logam mentah. Anda akan tampil sebagai emas murni yang berkilau, yang memiliki nilai tinggi di mata manusia dan di mata Sang Pencipta. 2. Harapan dan kekuatan baru. Pesan terakhir untuk Anda, jangan pernah merasa sendirian dalam perjuangan hidup. Weton Pon memiliki perlindungan gaib yang kuat dari leluhur, asalkan Anda tetap menjaga kerendahan hati. Rezeki yang kita bahas di pembahasan berikutnya bukan hanya soal angka di rekening bank, tapi tentang keberkahan, barokah, di mana sedikit rasa cukup, dan banyak bisa menjadi jalan penolong bagi sesama. Ketahuilah, bahwa setiap sujud Anda di malam-malam terakhir Ramadan, Lailatul Qadar, memiliki resonansi yang sangat kuat dengan segel kelahiran Anda. Gunakan sisa hari di bulan suci ini untuk mengetuk pintu langit sesering mungkin. Langit sedang mendengarkan Anda, dan alam semesta sedang bersiap menggeser garis takdir Anda menuju kejayaan. Weton Pon tidak diciptakan untuk menjadi pengikut, melainkan menjadi penunjuk jalan. Maka, jadilah cahaya bagi keluarga dan lingkungan Anda. Saya mendoakan, semoga setiap pemilik Weton Pon yang menonton video ini diberikan ketajaman mata batin untuk melihat peluang, diberikan kekuatan lisan untuk menyebar kebaikan, dan diberikan wadah rezeki yang tak pernah putus hingga akhir hayat. Ingatlah, jati diri Anda adalah kekuatan Anda. Jangan biarkan keraguan memadamkan kilau logam dalam jiwa Anda. Terima kasih telah menyimak rahasia Weton Pon ini hingga akhir. Semoga ulasan Primbon ini menjadi kompas spiritual bagi Anda di sisa bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sebelum Anda beranjak, jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa mendapatkan pencerahan. Saya sangat ingin mendengar testimoni atau pengalaman gaib Anda di kolom komentar.
Mari kita jadikan kolom komentar ini sebagai ruang berbagi energi positif. Jangan lupa juga untuk share video ini kepada saudara atau teman Anda yang lahir di hari PON. Mungkin ini adalah pesan yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Sampai jumpa di pembahasan weton dan misteri primbon selanjutnya. Tetaplah rendah hati, tetaplah waspada. Matur nuwun, salam rahayu, dan selamat menjalankan ibadah puasa.